Menurut kalian, komunikasi yang sehat itu seperti apa sih? Apakah cukup jika kita menyampaikan semua isi pikiran kita dalam sebuah percakapan? Ada satu dialog di film Jumbo yang menurutku cukup sederhana, tapi ternyata setelah dipikir-pikir itu cukup relevan loh dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita coba dengerin yuk. Dengerin dulu kenapa sih? Kita nggak tahu ceritanya Atta. Cerita apa? Hah? Pasti dia ngelaporin Mary ke Pak Kades. Biar Mary gak bantuin pentas kita. Iya kan? Abangnya juga ikut nangkep Mary. Abangnya jahat. Kalian gak ada yang peduli sama aku. Nurwan, aku nggak sengaja. Ngapain? Andaikan kayak gini saat kita datang, kalau kami tak ada nggak peduli sama kamu. Aku ingin Kamu tuh ya engkau pengennya didengerin, tapi kamu sendiri kagak pernah mau dengerin. Nah, setelah kita menonton adegan dari scan film Jumbo tadi, bisa kita simpulkan bahwa tadi itu bukan hanya sekedar kekesalan temannya Don terhadap Don, tetapi juga adalah puncak dari kesalahan komunikasi yang selama ini dibentuk oleh Don dan teman-temannya, yang mana itu adalah percakapan yang tidak sehat. Akibatnya, temannya merasa diabaikan, temannya merasa tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dan didengarkan oleh Don, dan terciptalah percakapan yang tidak seimbang antara Don dan teman-temannya. Dalam salah satu elemen instant persuasion, itu dijelaskan bahwa salah satu kesalahan dari komunikasi itu adalah terciptanya percakapan yang tidak sehat. Di mana percakapan yang tidak sehat itu hanya mendominasi satu orang saja yang terus menceritakan tentang dirinya, tetapi kita lupa untuk bisa memberikan kesempatan kepada lawan bicara kita untuk dia bisa menjelaskan apa isi dari pikirannya supaya bisa kita dengar kembali. Padahal komunikasi bukan ajang kompetisi tentang siapa yang paling baik berbicara, tetapi tentang bagaimana cara kita untuk bisa bertukar pikiran dan saling menjalin komunikasi yang baik, yang asik, dan juga dengan porsi yang sama. Dalam porsi mendengarkan dan berbicara, itu memiliki persentase dan kesetaraan antara kedua belah pihak. Lalu bagaimana sih agar bisa menciptakan sebuah percakapan yang sehat? Caranya adalah ketika kita dirasa sudah terlalu banyak berbicara, kita bisa mengalihkan arah pembicaraannya agar lawan bicara kita bisa memberikan pendapatnya tentang argumen atau asumsi yang kita berikan. Contohnya adalah kita bisa memberikan pertanyaan terkait sesuatu yang kita sedang bahas kepada lawan bicara kita. Nah, setelah kita mengulas beberapa hal tadi, itulah inti dari apa itu percakapan yang sehat. Karena komunikasi yang sehat bukan tentang siapa yang paling banyak berbicara, tapi tentang apakah kedua belah pihak merasa sama-sama saling didengar. Oke, semoga penyampaianku tentang komunikasi yang sehat bisa kalian mengerti dan bisa kalian implementasikan dengan orang-orang terdekat kalian, dengan orang-orang yang sering kalian ajak bicara, agar tercipta suasana berbicara, perbincangan yang enak untuk kedua belah pihak. So, see you next video. Bye-bye. Dan setiap ada peran yang bercerita, harus ada juga peran yang mendengar.